Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa tanzilul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Sadaqallahu sadaqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para sesepuh tokoh masyarakat, para alim ulama, para satid, para hujat, bil khusus Ketua DKM yang senantiasa beserta pengurus selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Juga Bapak Ketua RT yang saya hormati, para orang tua yang sama-sama tentunya kita doakan semoga umur beliau senantiasa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat amal soleh, sehingga bisa melaksanakan salat isya secara berjamaah. Yang sebentar lagi kita setelah kultum melaksanakan salat sunnah tarawih. Mudah-mudahan rangkaian ibadah Ramadan 1447 Hijriah senantiasa amalan ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, juga rasa mahabbah, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbanyaklah kita bersalawat kepada beliau, karena dengan bersalawat hidup kita selalu dicurahkan rahmat oleh Allah, diampuni dosanya oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah, dimudahkan urusannya dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jamaah rahimakumullah, tidak terasa kita sudah melaksanakan ibadah puasa sudah berapa hari, Pak? 12 ya. Masya Allah, Allahu Akbar, cepat banget. Berarti tarawih malam ini malam yang ke-13. Allahu Akbar. Ini masjid ya, malam ini masih stabil, Pak, ini. Masya Allah, sampai di luar-luar, luar biasa. Iya, sampai di luar-luar, Masya Allah. Bahkan gak muat hadirin, sendal di luar juga. Ya, mudah-mudahan masih ini jadi kendaraan kita nanti di akhirat, amin. Gak gampang hadirin, menjadi orang ahli masjid itu gak gampang. Orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang hatinya mu'allaqun fil masjid. Selalu ingat sama masjid. Pulang ke rumah sebentar ingat masjid. Habis sholat isya nunggu kapan waktu sholat subuh. Habis sholat subuh nunggu waktu kapan zuhur, kapan asar, kapan maghrib. Bahkan ada azan di bulan Ramadan dari 5 waktu yang ditunggu-tunggu sama kita semuanya, yaitu azan. Ya, sama sama saya. Ya rahimakumullah. Intidharus shalah ila shalah, menunggu waktu salat ke salat berikutnya adalah tanda orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, jadi kudu ngarepin kita nih, ya Allah, jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dipilih sama Allah. Banyak saudara-saudara kita yang dikasih sehat sama Allah, zahirnya tapi batinnya sakit. Jasmaninya sehat tapi rohaninya sakit. Buktinya apa jamaah rahimakumullah? Tenaga punya, waktu punya, kesempatan ada. Kenapa nggak berangkat ibadah kepada Allah? Karena memang rohaninya sakit hadirin. Nggak dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah bisa hadir bersama-sama sholat isya secara berjamaah. Karena apa, yang namanya ibadah itu pahalanya abstrak, tidak langsung diwujudkan secara materi, secara real. Itu nanti di akhirat bakal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau pahala ibadah berbentuk materi, berbentuk fisik, berbentuk material. Oh, Pak, mohon maaf. Ada pengumuman siapa yang sholat isya bakal pulangnya dikasih 1 juta. Kayaknya masjid ini penuh apa kosong? Ya, termasuk
Termasuk saya dari Rawasapi ke sini, Pak. Pasti luber jemaah rahimakumullah. Karena apa tadi? Ada hadiahnya. Cuman kata Allah masalah akhirat itu nanti disimpan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada cerita jemaah rahimakumullah, ada orang yang rumahnya jauh 3 kilo dari Masjid Nabawi. Ternyata ketika meninggal dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dikatakan, diperlihatkan oleh malaikatnya Allah. Kenapa enggak jauh? Kenapa enggak baru? Kenapa enggak semua? Ada apa kalimat yang disampaikan orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala? Kenapa enggak jauh? Ternyata kata Nabi, ini sahabat yang akan meninggal ini pesan kepada kita semua. Ternyata amal semasa hidupnya diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa enggak jauh? Ini sahabat rumahnya 3 kilo dari Masjid Nabawi. Diperlihatkan langkah demi langkahnya. Kenapa langkahnya enggak semakin jauh? Enggak jauh gitu. Ini pahala yang jauh ini diperlihatkan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 kilo aja perjalanan dari rumah ke masjid begitu besar pahalanya. Kenapa rumah saya nggak jauh lagi dari masjid lagi? Masih kecewa hadirin. Lalu kenapa nggak baru? Jemaah rahimakumullah, ini sahabat setiap ada orang yang dalam kondisi kesulitan, ini sahabat ini suka berbagi. Kalau pas ketemu sama seseorang, mohon maaf, dia memakai baju yang kurang layak, dia pulang ke rumah dikasihkan bajunya. Ternyata diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa enggak baru? Artinya apa? Kenapa baju baru yang banyak, kenapa enggak dikasihin yang baru kalau tahu begitu pahalanya besar? Yang sederhana aja, baju yang bekas aja dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun jemaah rahimakumullah, kenapa enggak semua? Artinya apa? Harta benda yang kita punya ini adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang suatu saat akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kita ini hadirin mohon maaf, hidup ini sekedar mampir, Pak. Enggak lama. Kita numpang doang di dunia ini, Pak. Orang tua kita sudah enggak ada, mertua kita sudah enggak ada. Keluarga besar kita satu persatu, Masya Allah, tetangga kita satu persatu. Bahkan kadang ada jamaah kita yang 1 tahun yang lalu masih menikmati Ramadan, hadirin. Tahun ini sudah tidak ada lagi kesempatan menikmati tarawih, tidak ada lagi kesempatan menikmati saum, menikmati tadarus Al-Quran, karena sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita alhamdulillah yang masih panjang umur, jangan sia-siakan Ramadan. Jangan sampai terawihnya ada yang bolong, hadirin. Kan namanya terawih itu kan di bulan Ramadan doang, Pak. Selesai Ramadan mah gak ada terawih. Jadi kalau ada orang di bulan Syawal terawih sendirian, Pak, ini mohon maaf ngajinya sama siapa, hadirin? Iya, karena ini mohon maaf terawih ini adanya di bulan Ramadan. Makanya mumpung di bulan Ramadan jangan pernah ninggalin terawih. Terutama ibu-ibu mohon maaf jangan sibuk bikin kue. Ya itu mah kadang kala rela ninggalin terawih bikin kue buat lebaran, bikin kue akar kelapa, bikin dodol lagi, ya kan, bikin Masya Allah wajib. Buat apa? Buat lebaran. Ya boleh bikin kue nanti habis terawih. Jangan sampai terawih ditinggal, Masya Allah menghabiskan waktunya di rumah demi kesenangan hawanya, keinginannya. Makanya Ramadan itu luar biasa, hadirin. Saya nggak sedikit melihat di mana-mana ada masjid, mohon maaf, jamaahnya belum datang, Pak. Itu yang namanya sejadah udah rame berderet, hadirin. Jadi sejadahnya pada datang duluan, orangnya nggak ada, hadirin. Iya. Ya sih, saya sih baik sangka aja. Ya kali lebih dulu gitu ya, gitu sejadahnya duluan. Sama makanannya plus makanannya. Bapak jangan ikut tiruan juga, Pak. Masa kopiannya duluan ditaruh di sini. Iya, saking semangatnya jemaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Apa manfaatnya tarawih? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah ampuni dosa yang telah lalu. Tarawih itu maknanya santai, hadirin. Makanya saya tarawih nanti insya Allah kayaknya santai, Pak. Enggak buru-buru saya. Paling ya akhir sampai jam 11 lah.
Ngopi dulu, emang boleh, keterangannya begitu. Iya, cuman saya ngebayangin Pak, kan terawih itu kan maknanya santai. Di zaman sahabat itu dulu, kalau habis 2 rakaat Pak, ngemil gitu kan. Cuman jangan dipraktekin di sini Pak, repot urusannya. Habis waktunya ngemil daripada sholatnya. Begitu maksudnya. Jadi jangan dipraktekin Pak Ustadz, jangan. Ntar kalau habis terawih, keluarin tuh yang ada. Begitu kalau ada. Ya marahimullah, terawih maknanya santai. Jadi orang yang terawih diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, manfaatin bulan Ramadan, banyak doa sama Allah. Orang yang berdoa di bulan Ramadan mustajab Pak. Sok keinginan di hati kita curahin ke Allah. Nih saya yakin yang hadir di sini ada yang pengen punya motor baru, ada. Kelihatan orangnya hadir. Ada yang pengen mobil, ada. Ada yang pengen renovasi rumah, ada yang pengen haji umroh, ada. Mudah-mudahan malam ini jamaah yang hadir pada bisa umroh semua, amin. Yang jadi pertanyaan, pada punya duit nggak? Ini dia. Masalah umroh haji itu rahasia Allah, nggak harus banyak duit Pak. Ada cerita, mohon maaf, bisa berangkat haji, masya Allah, itu cuman hanya jualan kangkung bisa haji. Cuman bukan kangkungnya doang, tanahnya dijual hadirin 100 meter buat umroh katanya Pak Ustadz. Iya, tanahnya juga gitu. Saya juga himbau kepada para jamaah, mohon maaf ya, kalau kita mohon maaf punya kontrakan 10 Pak, seandainya ya punya kontrakan 10 nih, kumpulin tuh Pak, tiap bulan kumpulin 500, yakin bisa umroh. Bisa umroh. Iya. Kalau bisa boleh Bapak bikin celengan bekas biskuit, ditulis khusus celengan umroh. Cuma jangan 5.000 doang Pak, ntar 30 tahun yang lalu, ntar 30 tahun kemudian ntar yang berangkatnya. Sekali ngisi 2 juta. Biar kalengnya kecil bekas biskuit, isinya jutaan. Alhamdulillah. Itu saja hadirin, nama juga kultum waktu lihat 7 menit. Iya, jadi saya udah 9 menit Pak Ustadz, udah lewat ini dari batasnya. Ya mohon maaf ya, namanya orang ngomong kadang lupa itu. Ya, jadi mudah-mudahan insya Allah pada bisa berangkat haji dan umroh, bisa ke Mekah ke Madinah, dari Mekah Madinah pada bisa beli tanah, syukur-syukur pada bisa renovasi rumah. Iya, anaknya bisa kuliah, asal bapak-bapak jangan bininya nambah. Amin ya robbal. Dan bini mah satu aja, yang penting solehah. Amin ya, betah di rumah. Tuh begitu. Saya punya cita-cita begitu tuh Pak. Ma, Umi, saya pengen Umi tuh istri yang setia sama Abi. Diam, punya cilik, diam, belum waktunya. Begitu ya. Jadi yuk kita senantiasa bina keluarga yang harmonis, sayangi pasangan kita Pak. Sayangi pasangan kita. Nih kita bisa sukses seperti ini, mohon maaf demi Allah. Istri ngedoa itu nggak ditolak sama Allah. Makanya saya mah sayang banget sama istri saya. Saking sayangnya kadang nggak perhitungan lagi ngasih duit 2 juta. Iya, karena kebutuhan gitu kan, 2 juta ya kebutuhan. Gitu ya, kewajiban. Ya kadang kalau ada duit yang tak terduga saya kasih juga gitu. 2 juta sehari. Cuma ada tulisan kecil Pak buat 2 bulan gitu ya. Sama juga ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.